Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Miss Elsa di Biologi 8. Hari ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan manusia. Nah, kali ini kita akan membahas apa aja sih yang dibutuhkan oleh tubuh. Ya, yang jelas untuk mendapatkan energi kita perlu makan kan? Yuk kita lihat. Nah, kebutuhan energi sebagai makhluk hidup, kita selalu membutuhkan makanan sebagai salah satu kebutuhan. Tubuh membutuhkan energi untuk melakukan aktivitas. Nah, kita makan melalui mulut dan melibatkan organ pencernaan manusia. Nah, apa aja sih organ tersebut? Yuk simak penjelasannya. Guys, untuk tetap sehat, kita harus menjaga asupan makanan yang bernutrisi. Tapi ngomong-ngomong nih, tahu nggak sih apa sebenarnya arti nutrisi itu? Nah, nutrisi atau gizi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, dan pemeliharaan kesehatan. Proses penyerapan nutrisi ini terjadi ketika kita mencerna makanan, guys. Nah, nutrisi tersebut diedarkan ke seluruh tubuh bersamaan dengan tubuh melakukan proses metabolisme. Penting untuk diingat bahwa nutrisi yang bagus berarti jumlahnya juga harus tepat dan kombinasinya harus pas. Karena pengetahuan kamu tentang nutrisi akan membantu mengatur menu makanan yang sehat. Dengan demikian, nutrisi menjadi penting agar membantu kamu untuk tetap hidup secara sehat. Tapi makna sehat yang sebenarnya bukan hanya sekedar tidak memiliki penyakit ya. Sehat itu lebih berarti tubuh kita mencapai kondisi paling prima, baik dari segi pikiran, tubuh, dan jiwa. Ketika nutrisi terpenuhi dari makanan yang kamu makan, tubuh kamu akan mendapatkan energi. Jumlah energi yang dibutuhkan oleh tubuh menggunakan satuan kalori atau disingkat kal, di mana untuk menjaga keseimbangan suhu tubuhmu agar dalam kondisi normal. Tahukah kamu ketika kita melakukan aktivitas fisik atau yang ringan atau yang sedang atau yang berat, itu kita akan melakukan pengeluaran kalori dalam tubuh. Contoh, membersihkan jendela itu akan mengeluarkan 3,70 kalori per menit, dan kalau misalkan per 30 menit itu adalah 111 kalori. Nah, aktivitas fisik hanya memerlukan sedikit tenaga ya. Nah, biasanya ketika berjalan santai di rumah, kantor atau pusat perbelanjaan, latihan peregangan atau pelemasan otot ya, duduk bekerja kayak Miss nih duduk bekerja, atau kamu membaca, menulis, atau yang lain-lain, membuat prakarya, bermain kartu, bahkan bermain video game, berdiri, dan memancing, memanah, dan lain-lain. Itu adalah aktivitas ringan yang bisa kita lakukan yang per menitnya kita mengeluarkan 3,5 kalori. Lumayan kan? Nah, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyarankan bahwa kita harus memantau berat badan kita setiap bulan. Batas ambang dari berat badan ini ya, indeks massa tubuh atau disingkat IMT. Kategori kurus itu IMT-nya hasilnya adalah 17,0 sampai 18,4. Normal dari 18,5 sampai 25,0. Gemuk itu 25,1 sampai 27,0. Gimana cara ngitungnya IMT itu? Berat badan kamu dibagi tinggi badan dikali tinggi badan. Nah, jadinya baru deh dapat indeksnya di situ. Coba sekarang kamu hitung ya. Kamu masuk kategori yang mana? Kurus, normal, atau gemuk? Hitung kalori untuk kebutuhan tubuh. Mengetahui jumlah kalori makanan yang dikonsumsi dan memahami cara menghitung kalori merupakan hal penting bagi kebutuhan tubuh loh. Nah, kebutuhan kalori perempuan sama laki-laki itu berbeda. Wanita itu membutuhkan 1.600 sampai 2.400 kalori per harinya, sedangkan laki-laki butuh 2.000 sampai 300 kalori. Menghitung kebutuhan kalori itu ketahuinya berat badan ideal berdasarkan tinggi badan. Nah, BBI kamu, apakah berat badan kamu ideal? Tinggi badan dikurang 100 dikurang 100 di 10% dari hasil tinggi badan dikurang 100. Nah, itu dikali sama yang laki-laki 30 kalori dikali BBI dan perempuan 25 kalori dikali BBI. Contoh, Sohi punya tubuh setinggi 180 cm. Maka berat idealnya 180, tadi kan TB tinggi badan dikurang 100. 10%-nya yaitu 100 dikurang 100, akhirnya 80 dikurang buka kurung 10% dikali 80 menghasilkan 80 dikurang 8 sama dengan 72. Karena misalkan kalau sohibnya itu adalah laki-laki, berarti 30 kilokalori dikali 72 sama dengan 2160. Dan kalau wanita 25 kalori dikali 72. Nah, kebutuhannya itu
Seperti itu. Setiap hari ya. Sekarang kamu hitung aja berat badan kamu sama tinggi badan kamu. Berapa kalori yang dibutuhkan saat ini. Jadi kamu ada takarannya per hari. Mau makan apa aja. Nah, besarnya kalori sarapan orang Indonesia, bayangkan dalam satu mangkuk bubur ayam ada 372 kalori. Nasi goreng 440 kilokalori, nasi uduk 260 kilokalori, roti coklat 190, sereal 124, lontong sayur 356, kopi instan 231, dan teh manis 55 kalori. 3 fakta penting tentang kalori: semakin berat dan tinggi seseorang, kebutuhan kalorinya juga semakin tinggi. Nah, semakin aktif kegiatan fisik seseorang, kebutuhan kalorinya juga semakin tinggi. Pria memiliki kebutuhan kalori yang lebih tinggi dibandingkan wanita karena pria itu lebih suka aktivitas fisik, jadi cepat lapar. Jenis nutrisi. Jenis nutrisi itu terbagi menjadi 3. Ada sumber protein nabati hewani, itu 2-3 porsi. Sumber protein nabati dan hewani ini sebagai zat pembangun tubuh. Apa aja sih? Ada garam ya, ada kacang-kacangan, tempe, tahu, telur, ikan, udang, ayam, susu. Itu adalah zat pembangun untuk tubuh. Nah, zat pengatur itu melancarkan sistem pencernaan. Ada sayuran dan ada buahan. Biasanya harusnya sayuran dimakan sama kita 2-3 porsi. Dan buah itu 3-5 porsi. Banyak ya di situ. Ada mangga, belimbing, pisang, jambu air, nangka, pepaya, jeruk, atau sayurannya daun singkong, daun katuk, daun kangkung, bayam, tomat, daun sawi, wortel, dan lain-lain. Nah, apa sih yang membuat kita bertenaga? Itu adalah karbohidrat, 3-8 porsi. Nasi, mie, singkong, jagung, roti, kentang, ubi, terigu, dan talas. Nah, jadi kamu sudah tahu ya jenis-jenis nutrisi yang berguna untuk tubuh kamu. Karena kamu udah tahu nutrisi, sebenarnya kalau misalkan kita ada di sekolah, kita akan melakukan praktikum biologi uji makanan amilum, yaitu karbohidrat, glukosa, protein, dan lemak. Nah, jadi nanti tuh di laboratorium ada zat-zat yang namanya lugol, biuret, beneknik, sama kertas buram. Nah, tapi tidak perlu berkecil hati, nanti kita akan bisa melakukan praktikum di rumah. Yang menyerupai praktikum di laboratorium. Tapi setelah video selanjutnya ya. Sekarang kita harus tahu dulu apa arti vitamin. Selain tadi jenis-jenis nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, ada tambahan lain yaitu ada vitamin. Ada vitamin A, B1, B2, B6, B9, B12, C, D, E, K, dan Q. Dan F. Nah, masing-masing ada pada gambar, contohnya bisa dilihat dari gambar pada video ini. Sumber mineral itu terdiri ibaratnya sumber mineral ini makanan yang paling baik adalah makanan dari hewan. Kecuali magnesium yang lebih banyak terdapat pada makanan nabati ya. Hewan memperoleh mineral dan tumbuhan dan menumpuk di dalam jaringan tubuhnya. Di samping itu, mineral berasal dari makanan hewani mempunyai ketersediaan biologis lebih tinggi daripada yang berasal dari makanan nabati. Nah, kalau nabati kan tuh kayak buah-buahan, sayuran. Sementara kalau bahan pangan hewani itu kan daging, susu, telur, ikan, dan lain-lain. Serta sumber mineral yang lain itu adalah air dan minuman. Nah, mineral ini merupakan bagian dari tubuh dan memegang penting dalam pemeliharaan fungsi tubuh, baik dari tingkat sel, jaringan, organ, maupun fungsi tubuh secara keseluruhan. Sudah cukupkah konsumsi air putih kamu pada hari ini? Kamu perlu tahu bahwa 70% tubuh manusia terdiri dari air. Air berfungsi untuk mengoptimalkan fungsi organ dan membantu sistem metabolisme tubuh. Kebutuhan asupan air putih setiap organ ini berbeda-beda. Nah, rumus kebutuhan asupan air per hari itu berat badan kamu dikali 30 mili. Misalkan berat badan kamu 50 kilo. 50 dikali 30 berarti kamu harus mengkonsumsi 1.500 mili air per hari. Minum air yang banyak itu juga cukup untuk meningkatkan konsentrasimu dan membuat kamu berenergi dan fokus untuk melakukan kegiatan. Oke, sampai ketemu
di pertemuan berikutnya ya. Setelah video ini, Miss Sasa akan membahas tentang praktek uji amilum karbohidrat secara sederhana di rumah, dan kita juga bisa menguji bahan-bahan apa saja yang mengandung vitamin C di rumah. Disimak ya video selanjutnya. Bye-bye. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Miss Elsa. Anak kelas 8, hari ini kita akan melaksanakan praktikum yaitu uji amilum secara sederhana di rumah. Uji amilum dikenal dengan uji karbohidrat. Anak-anak setiap hari, anak-anak kan memakan karbohidrat seperti nasi, mie instan, dan lain-lain yang mengandung karbohidrat. Pada kesempatan kali ini, Miss Elsa akan mengajarkan kalian mengetahui bahan-bahan apa aja sih yang ada di rumah yang mengandung amilum atau karbohidrat. Nah, caranya bagaimana? Gampang banget kok. Anak-anak cukup menyiapkan bahan-bahan yang tadi Miss Elsa kasih tahu di gambar. Nah, anak-anak di sini udah tersedia semua bahan-bahannya. Jangan lupa yang terpenting adalah untuk mengukur kadar uji amilumnya, kita membutuhkan betadin. Betadin itu kalau misalkan kita pergi ke laboratorium, dia bahan-bahan yang akan ditetesi oleh betadin ini akan berubah warnanya menjadi biru kehitaman. Berarti itu menandakan bahwa ada amilum atau karbohidrat di dalam bahan tersebut. Tetapi kalau misalkan bahan-bahan yang ditetesi itu tidak berubah warna atau berubah warnanya sedikit, itu tandanya kalau berubah warnanya sedikit menjadi biru kehitaman, itu mengandung sedikit amilum. Tapi kalau misalkan berubahnya banyak, itu mengandung amilum. Tapi kalau tidak berubah sama sekali, berarti tidak mengandung amilum. Nah, berarti bahan itu tidak sama sekali mengandung karbohidrat atau bahan itu mengandung karbohidrat yang banyak. Oke, caranya cukup mudah ya anak-anak. Kita langsung tetesin aja semua bahan ini menggunakan betadin. Satu tetes aja, lalu kita amati perubahannya. Nah, ini kalian tetesin di nasi. 2 tetes saja, terus di roti. Di margarin. Di tepung. Di tempe. Di gula. Di telur. Setelah semua ditetesi, anak-anak menunggu 5-10 menit, baru anak-anak lihat perubahannya. Oke anak-anak, setelah 10 menit kita akan melihat hasil perubahan warna dari bahan-bahan atau sampel yang telah kita tetesi betadin. Nah, pertama kita lihat pada nasi berubah menjadi biru kehitaman. Ini berarti menandakan bahwa nasi mengandung amilum atau karbohidrat. Yang kedua, roti. Roti juga berubah menjadi biru kehitaman, menandakan roti mengandung amilum atau karbohidrat. Terus yang ketiga, ada margarin, dia sedikit mengandung karbohidrat. Karena tidak merubah semuanya ya, hanya ini aja yang ditetesinya. Terus habis itu ini juga warnanya juga tidak terlalu pekat. Terus untuk tepung, dia biru kehitaman ya, berarti tepung itu mengandung amilum atau karbohidrat. Lalu tempe tidak ya, tidak mengandung karbohidrat. Lalu gula juga tidak, karena masih coklat tuh, jadi tidak mengandung karbohidrat. Lalu yang terakhir ada telur, juga tidak mengandung karbohidrat, karena telur mengandung protein. Seperti itu. Jadi kita lihat semuanya bahan-bahan yang mengandung karbohidrat ada nasi, roti, tepung. Ini sedikit, ini tidak, dan telur tidak. Oke anak-anak, sekarang kita akan menguji praktikum yang kedua, yaitu menguji vitamin C pada bahan makanan. Nah, sekarang kalian siapin alat dan bahannya yang tadi misalnya saya share di foto sebelumnya.
Setelah itu masih menggunakan larutan iodin atau larutan betadin. Ini anak-anak, betadin ini kalian tetesin ke 3 wadah ini yang sudah diisi air. Wadah pertama kamu isi itu adalah tomat, perasan tomat. Terus habis itu wadah kedua ada perasan jeruk, dan wadah ketiga ada perasan vitamin CDR atau boleh menggunakan vitamin C yang lain. Disimak ya videonya. Oke anak-anak, kita udah nuangin ya yang di sini. Pertama dituangin dulu larutan iodin atau betadinnya, masukin ke semua ke sini. Nah, setelah itu anak-anak aduk pakai sendok. Larutan yang telah dituangkan tadi diaduk. Pastikan semua wadah berubah warna seperti pada video ini ya. Anak-anak pastikan semuanya udah terlarut. Sudah, setelah itu anak-anak pada wadah yang pertama anak-anak masukin perasan tomat. Masukin perasan tomat. Peres tomatnya. Lalu perasan tomat itu kamu aduk. Warnanya tidak begitu berubah kan? Nah, sekarang kita masukin wadah kedua perasan jeruk. Lihat perubahan warna yang terjadi. Warnanya mulai berubah ya. Warna yang tadinya seperti ini berubah menjadi kuning keemasan. Sekarang kita masukkan CDR ke yang ketiga. Sekarang kita masukkan CDR. Wah, ini lihat perubahan warnanya. Kesimpulannya, jika larutan atau benda atau bahan yang kita uji itu mengandung vitamin C, iodin itu akan berubah menjadi warna kuning keemasan atau berubah warna menjadi seperti ini. Tuh. Ya. Berarti CDR benar-benar mengandung vitamin C. Terus yang kedua, jeruk dan tomat tidak ada perubahan.